Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Hoerunisa dari SMK Pelita Ciampea 1 Kabupaten Bogor. Nah, berikut merupakan video pembelajaran yang telah saya lakukan. Selamat menonton. Waalaikumsalam. Pagi semua. Pagi. Bagaimana kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Kelas sudah dibersihkan? Sudah. Seragam bagaimana? Sudah rapi semuanya? Sudah. Coba berdiri dulu, Ibu mau lihat kelasnya. Nah, sudah ya, Ibu sudah lengkap, silakan duduk. Ya, yang rapi duduknya. Sudah siap belajar ya hari ini ya? Sudah. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, baiknya berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin doa oleh ketua kelas Hafiz. Siap. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Oke, hari ini siapa yang sudah hadir? Hadir semua. Hadir semua? Hadir semua. Ya, baik. Berarti nihil ya untuk hari ini. Gimana? Sudah siap belajar belum? Sudah. Ya. Untuk hari ini kalian akan mempelajari materi tentang K3 ya. Ada yang sudah tahu K3 itu apa? Sebelumnya Ibu sudah memberikan materi yang Ibu share yang harus kalian baca pada saat sebelum pembelajaran dimulai. K3 itu apa? Keselamatan kesehatan kerja. Nah, ya. Untuk pembelajaran kali ini kalian akan belajar tentang K3 perkantoran ya. Nah, tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah yang pertama, kalian setelah berdiskusi dan menggali informasi, kalian dapat satu, menjelaskan tentang pengertian kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja dalam bidang perkantoran. Lalu yang kedua, mengidentifikasi tujuan keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja dalam bidang perkantoran. Dan yang ketiga, kalian bisa menentukan bagaimana prosedur bekerja yang aman dalam bidang Perkantoran. Ini tujuan pembelajaran untuk hari ini ya. Nah, adapun manfaatnya pada saat kalian mempelajari tentang materi K3 ini adalah ketika nanti kalian akan pada saat kalian akan PKL ya, praktek kerja lapangan, maupun nanti pada saat kalian lulus bekerja di suatu instansi pemerintah maupun swasta, kalian sudah tahu nih ilmunya tentang K3 itu seperti apa. Nah, nanti kalian bisa menerapkannya ya. Semangat ya untuk belajar hari ini ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat dong. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Pembelajaran hari ini ya. Nah, untuk pembelajaran K3 ini memang banyak manfaatnya sekali ya, yang bisa kalian dapatkan. Yang pertama, mungkin nanti kalian tahu apa sih itu K3 gitu ya, bagaimana cara penerapannya di suatu kantor dan sebagainya gitu ya. Nah, itu adalah tujuan tadi yang Ibu sebutkan, tujuan serta manfaat yang akan kalian dapatkan selanjutnya. Nah, ini ada gambar. Silahkan kalian lihat apa yang kalian pikirkan dari gambar di bawah ini. Saya, Bu. Oke, baik. Natasha, gambar apa Natasha? Apar, alat apar. Alat? Alat pemadam kebakaran api ringan. Oke, bagus. Ini adalah gambar yang pertama adalah apa? Alat pemadam api Ringan. Nah, lalu gambar yang kedua, ada yang tahu itu apa yang terjadi di gambar yang kedua? Silahkan Ibnu. Gambar yang kedua apa? Gambar tentang kecelakaan di tempat kerja. Oke, ini ada orang yang sedang apa? Terpleset.
salah satu gambaran tentang K3 perkantoran ya. Baik, sebelum memasuki materi selanjutnya, nah sebelumnya kalian masih ingat tidak materi yang sudah kalian pelajari sebelum masuk ke K3? Materi tentang apa? Pengertian Layanan bisnis. layanan bisnis ya. Kenapa gitu ya? Kalian harus belajar dulu apa itu manajemen perkantoran dan layanan bisnis karena ada hubungannya dengan materi berikutnya yaitu tentang K3. Setelah kalian tahu tentang apa itu manajemen perkantoran dan layanan bisnis, tahu kantor itu apa, fungsi kantor itu apa. Nah, selanjutnya ternyata di suatu kantor atau di suatu instansi itu ada yang namanya K3 ya, atau keselamatan kesehatan Kerja. Nah, berikutnya next. Nah, ini ada video tentang K3 ya. Silakan dilihat oleh kamu. Perkembangan kehidupan campuran telah terjadi banyak pergeseran dari pekerja kasar menjadi pekerja kantoran. Pekerja kantoran bukan berarti tanpa risiko, gaya hidup dan pola kerja seharian dalam bentuk pendidikan juga berisiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Sudah tidak asing perkantoran terdapat dalam gedung-gedung pendidikan. Keadaan darurat seperti kebakaran dan gempa bumi bisa saja terjadi. Kantor yang aman perlu ada manajemen tanggap darurat. Dan ini untuk mencoba bekerja dalam situasi darurat. Nah, itu adalah salah satu cuplikan video tentang K3 yang ada di kantor. Nah, siapa yang mau menceritakan apa yang sudah kalian lihat yang ada di video tersebut? Silakan Fani. Ya, apa yang kamu lihat Fani? Gak apa-apa, ceritakan saja. Ya. Dalam video tersebut terdapat beberapa simbol seperti titik kumpul dan jalan evakuasi dan terdapat alat pemadam api. Oke, betul. Sekarang tuh ya, ada yang lain mungkin tambahan yang tadi belum disebutkan sama Fani terlewat. Silakan Noval. Ada tangga dan gerak. Ada apa lagi? Hanya itu saja. Oke, baik. Terima kasih Noval. Tepuk tangan. Ya, jadi di video tadi itu ada beberapa simbol K3 tadi benar yang sudah disebutkan oleh Fani dan Noval. Di video tersebut terdapat simbol-simbol yang pertama ada jalur evakuasi, lalu ada Titik kumpul. ada Apa? dan ada apa? Tangga darurat. Nah, itu salah satu contoh K3 yang benar di suatu kantor ya. Selanjutnya. Nah, berikutnya kita masuk materi terlebih dahulu. Ibu akan menjelaskan apa itu K3. Nah, K3 itu menurut Mondi dan Nong tahun 2005 bahwa keselamatan kerja itu meliputi apa? Perlindungan karyawan dari kecelakaan tempat kerja. Lalu kalau kesehatan itu merujuk kepada terbebasnya karyawan dari penyakit secara fisik maupun Mental. Oke, next. Nah, tujuan dari K3. Apa sih tujuan dari K3 itu? Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas kerja. Itu sudah pasti. Ketika K3 diterapkan di suatu perusahaan atau di suatu instansi, itu dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Lalu yang kedua, bisa mencegah terjadinya kerugian. Artinya dengan penerapan K3 ini bahkan bisa meningkatkan omset daripada suatu perusahaan. Lalu yang ketiga apa? Memelihara sarana dan prasarana perusahaan. Dengan adanya K3 itu dapat memelihara sarana yang ada di perusahaan maupun prasarana yang ada di perusahaan. Sarana di perusahaan apa? Ada yang tahu? Seperti komputer, lalu printer, itu salah satu sarana fungsi, meja. Kalau prasarana seperti apa? Ruangan, gedung, kantor. Nah, bagus. Lalu selanjutnya yang keempat. Yang keempat apa? Coba dibaca satu orang. Yang keempat, silakan Alvan. Meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja yang lebih berkomitmen. Oke, thank you Alvan. Meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja yang lebih berkomitmen. Artinya karyawan tersebut kualitas kerjanya lebih bagus dan komitmen terhadap perusahaan. Yang kelima,
jika diterapkan dapat meningkatkan apa kesehatan para karyawan. Dan yang terakhir menurunkan biaya kesehatan maupun asuransi. Next, selanjutnya. Nah, di sini ada prosedur kerja yang aman. Kalau di kantor itu dilarang kalian itu berlari-lari, ya, berlari di dalam kantor. Sama di sekolah juga gitu, tidak boleh lari-lari ya. Khawatir apa? Tadi yang digambar sebelumnya apa? Terpeleset, tergelincir, terjatuh dan sebagainya. Lalu permukaan lantai tidak boleh licin ya. Yang ketiga, semua yang berjalan di lorong atau tangga diatur itu sebelah kiri, ya. Artinya jalan ke atas sebelah kiri turun di arah kanan supaya tidak bertabrakan, ya. Lalu karyawan membawa apa? Tumpukan barang itu harus pakai apa? Troli. Nah, boleh lewat tangga nggak? Boleh. Harus lewat apa? Lift. Supaya lebih aman. Lalu yang kelima, tangga itu tidak boleh jadi area penumpukan barang. Kenapa? Kenapa tidak boleh menjadi area penumpukan barang? Karena Mengganggu. satu orang siapa yang jawab? Kalau semuanya tidak terdengar ibu ya. Satu orang, Silma. Karena dapat menghambat aktivitas yang menghambat lalu. Ah, ya, karena menghambat lalu lalang, betul Silma. Jadi menghambat aktivitas di area tangga. Oke ya. Paham sampai sini? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Sebelum kita lanjut? Tidak. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Sudah paham ya? Nah, selanjutnya next. Nah, ini ada penanganan kondisi darurat. Yang pertama itu harus ada manajemen tanggap darurat seperti prosedur dan struktur organisasi. Ya, ada manajemen tanggap daruratnya. Lalu yang kedua, manajemen keselamatan kebakaran gedung seperti adanya apa? Sistem proteksi kebakaran. Lalu yang ketiga ada prosedur atau tata cara evakuasi jika terjadi apa? Gempa, kebakaran dan sebagainya. Dan yang keempat ada mekanik dan elektrik. Masuk di sini adalah penanganan kondisi darurat dalam hal mekanik atau elektrik kelistrikan gitu ya. Dan yang kelima itu ada yang namanya P3K, pertolongan Pertama, pada kecelakaan. itu ya. Nah, ini adalah materi yang sedikit ya Ibu sampaikan mengenai K3. Sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan ke aktivitas berikutnya. Ada pertanyaan kah? Tidak. Tidak ada. Sudah paham? Sudah. Jelas? Tidak ada, betul, tidak ada pertanyaan. Baik, kalau begitu next. Nah, sekarang ada tugas mandiri ya. Nah, kalian silahkan berkumpul dengan teman sekelompoknya. Ibu sudah membagi kelompok melalui WA group. Melihat sudah di-share ke grup kelas? Sudah ya? Nah, kalian tinggal lihat di grup kelompoknya dengan siapa saja. Ibu bagi satu kelompok terdiri dari 5 orang ya, 5 orang. Nah, nanti kalian silahkan bergabung dengan teman sekelompoknya. Tentukan siapa ketuanya, sekretaris beserta anggota. Nanti Ibu akan membagikan LKPD. Di situ ada kasus yang harus kalian analisis mengenai K3 ya, berhubungan dengan K3. Setelah itu nanti kalian mengerjakan melalui lembar LKPD yang akan Ibu bagikan. Ya, di sini ya. Ini tiap kelompok. Ya, di sini nanti Ibu bagikan. Setelah itu kalian membuat format LKPD menggunakan WPS Office ya. Jadi satu kelompok satu aja yang mengumpulkan melalui link Google Drive. Nanti Ibu akan berikan lewat WA group. Dan yang terakhir kalian harus mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan bergabung dengan teman sekelompok. Wah, bagaimana? Bisa ya? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Sudah paham? Nggak paham ya? Di WPS Office berarti kalian bagi-bagi tugas. Yang mengerjakan di WPS Office siapa gitu ya. Satu orang aja di handphone perwakilan kelompok ya. Oke, Anjar, kelompok Anjar bagaimana? Bisa, Sudah siap?
Bisa. Ayo dikerjakan. Ya, kerjakan. Ayo dikerjakan, waktunya terus berjalan, silakan dikerjakan. Hanya 2 saja yang Ibu minta ya. Oke, baik, sudah siap semua ya? Sudah selesai semua kan? Sudah, Ibu. Oke, baik, kalau sudah selesai semua, Ibu tadi sudah mengecek di Google Drive. Sudah ada, semua kelompok sudah ada. Tugasnya sudah lengkap ya, di kelompok 1 ya, kelompok 2 di jalan ya. Untuk presentasi kali ini Ibu minta kalau nggak saja 2 kelompok dari 2 kasus ya. Dari kasus pertama 1 kelompok yang maju, kasus ketiga 1 kelompok dulu yang maju ya. Nanti sisanya kita lakukan di pertemuan berikutnya ya. Untuk kelompok pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Sebelum memulai presentasi hari ini, izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya ya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Syaputra. Sebagai selaku ketua kelompok sekaligus moderator pada presentasi hari ini. Di sebelah saya ada Marsha Safira Riyadi Putri sebagai sekretaris dan juga pembaca materi kronologi pada presentasi hari ini. Selanjutnya ada Siti Nurbaiti sebagai pembaca materi. Lalu ada Neng Rahma sebagai pembaca materi. Dan yang terakhir ada Saudara Muhammad Anjar sebagai pembaca materi kronologi. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya mulai presentasi hari ini dari pembacaan kronologi yang akan disampaikan oleh Siti Nurbaiti. Kepadanya saya persilahkan. Faktor yang pertama adalah karena adanya penemuan puntung rokok di area gedung kepegawaian, tepatnya di lantai 6 setelah dilakukannya penyelidikan oleh pihak kepolisian. Faktor selanjutnya adalah adanya pembersihan yang mudah terbakar di setiap gedung. Lalu faktor yang terakhir adalah karena jarak antar lantai di gedung Kejaksaan Agung tersebut terlalu berdekatan sehingga api lebih cepat merambatnya. Terima kasih atas waktunya, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya pembacaan materi pencegahan oleh Saudari Neng Rahma. Kepadanya saya persilahkan. Jadi, langkah pertama yang harus dilakukan untuk mencegah masalah tersebut agar tidak terulang kembali adalah melarang keras kepada seluruh pegawai atau staf yang ada di gedung tersebut agar tidak merokok di lingkungan gedung. Kemudian, langkah yang kedua adalah menyimpan bahan pembersih di area khusus dan tertutup yang tidak mudah dijangkau kobaran api. Lalu, langkah yang terakhir adalah merenovasi gedung agar jarak setiap lantai tidak terlalu berdekatan sehingga api tidak mudah merabat antar lantai. Terima kasih atas waktunya, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya materi kesimpulan yang akan dibacakan oleh Saudara Anjar. Kepadanya saya persilahkan. Kesimpulan adalah gedung Kejaksaan Agung RI terbakar bukan karena arus listrik yang pendek, melainkan karena adanya pegawai yang membuang puntung rokok dengan sembarangan lalu mengenai bahan bersih yang mudah terbakar serta karena jarak antar lantai yang terlalu terdekat sehingga kobaran api tercepat merabat. Nah, baik. Gak kerasa ya teman-teman, kita udah mau ada di akhir presentasi. Tapi sebelum saya menutup presentasi, saya ingin membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman semuanya, jika ada pertanyaan maupun masukan, boleh silahkan. Saya persilahkan. Baik. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Musyifa Nurjani dari kelompok 6 ingin bertanya kepada kelompok 4. Apa penyebab kebakaran gedung Kejaksaan di lantai 6? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Anggun ya.
Jadi, faktor yang mempengaruhi terbakarnya Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2020 adalah yang pertama, karena faktor adanya pegawai atau staf yang membuang puntung rokok secara sembarangan. Lalu yang kedua, mengenai bahan pembersih lantai yang mudah terbakar di setiap lantai. Nah, yang ketiga itu karena jarak antara lantai satu dengan lantai yang lainnya itu terlalu berdekatan, jadi api cepat merambatnya. Baik, mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Apakah Anggun puas dengan jawaban yang saya berikan? Ya, terima kasih. Oke. Pada tutup kan? Ya. Jadi presentasi hari ini kita banyak belajar tentang pentingnya K3 atau keselamatan kesehatan kerja. Nah, semoga apa yang saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan mudah dipahami oleh teman-teman semuanya ya. Terima kasih atas partisipasinya yang luar biasa. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan untuk kelompok 4 ya. Terima kasih atas presentasinya. Oke, baik anak-anak, sudah selesai ya untuk presentasi. Untuk kelompok berikutnya kita lakukan di pertemuan berikutnya ya, karena waktu tidak mencukupi. Nah, sekarang silakan balik lagi ke tempat duduknya masing-masing. Ya. Mengerjakan soal tes formatif yang ada di Google Form ya. Yang ada di Google Form, silakan dicek. Ibu sudah kirim ya, sebentar. Ibu kirim linknya untuk tes tulis ya. Sudah ada ya. Nah, di Google Form-nya sudah ada ya. Silakan kalian isi ya dari soal tersebut. Ya. Nah, silakan dibuka hitungannya masing-masing. Sudah ada? Sudah ada ya. Linknya silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal. Silakan dikerjakan. Ada? Kotanya ada ya? Ada. Oke, bukunya semuanya tutup dulu, bukunya. Buku pelajarannya ditutup. Ya, sudah. Silakan dikerjakan.
Ayo jalan masing-masing untuk mengukur kemampuan kalian sejauh mana memahami materi hari ini ya. Saya oke, baik. Sudah selesai? Sudah beres? Sudah ya. Oke, kalau sudah selesai, silakan kalian submit. Ya, sudah berhasil di submit? Sudah. Sudah belum? Sudah. Ada yang belum? Oke, Anja belum ya, masih mengerjakan. Silakan Anja. Yang lain ke sebelah sana belum ya? Sudah belum? Sudah. Oke, baik, kalau sudah untuk pembelajaran hari ini apa sih yang kalian dapatkan pembelajaran hari ini mengenai apa? K3 ya, mengenai K3 tadi kalian sudah berhasil memecahkan dua kasus, yang pertama dan yang kedua ya. Apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi hari ini? Apa? Ya, silakan sampai. Oke, bagus Fani ya. Jadi pentingnya menerapkan K3 di suatu instansi. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan berapa kelompok lagi? 4 kelompok lagi yang maju ya. Ya, oke ya. Pertemuan berikutnya kita selesaikan presentasi kelompok. Ada berapa kelompok lagi? 4 ya. Berarti tinggal kelompok 2, 3, 5 dan 6. Nanti untuk kelompok berikutnya persiapkan ya presentasi yang terbaik ya. Tadi kelompok 1 dan kelompok 2 sudah cukup bagus mempresentasikan hasil diskusi mereka gitu. Nah, kelompok lain harus lebih bagus. Baik, Ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam